Shalom Bapak Ibu Saudara, dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Senang boleh bertemu kembali pada kesempatan ini. Dan saya selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Mari Bapak Ibu, saya mau mengajak kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan dalam minggu ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa dalam setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami boleh bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Sucikan hati dan pikiran kami ya Bapa. Kami dapat memahami kebenaran firman-Mu di dalam iman yang utuh. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan menjadi kabar sukacita bagi kita dalam minggu ini, tertulis dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 3, kemudian dilanjut ayat 13 sampai 24. Mazmur 104 ayat 1 sampai ayat 3, kemudian dilanjut ayat 13 sampai ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan, berselimutkan terang seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda, mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, tempat burung-burung bersarang. Burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan. Bukit-bukit batu menjadi tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Karena itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Betapa banyaknya perbuatanmu ya Tuhan, segalanya Kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam minggu ini berbicara tentang kebesaran Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Kebesaran Tuhan
dalam seluruh ciptaannya. Kita sepakat Bapak, Ibu, Saudara, bumi yang kita tempati ini, alam yang penuh dengan segala kekayaan dan kenikmatannya, laut yang dipenuhi dengan segala berkat-berkat Tuhan, semuanya itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia secara cuma-cuma. Semua kenikmatan itu, semua kekayaan yang terkandung di dalamnya menjadi cara yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesarannya, terlebih untuk memelihara manusia itu dalam kehidupannya. Dan itu semua bisa kita katakan, semuanya kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan Allah kita. Kita bisa lihat bahwa dari kisah penciptaan, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Manusia diciptakan terakhir kalinya. Setelah semuanya lengkap, setelah semuanya terjadi, setelah semuanya telah tersedia di tengah-tengah dunia ini, di hadapan manusia itu, maka kemudian Allah menciptakan manusia itu dengan segala kebutuhan yang sudah disediakan Allah terlebih dahulu. Itu sebabnya hubungan antara manusia dengan alam, dengan dunia ini begitu baik, begitu luar biasa, dan gambaran di Taman Eden menjadi gambaran yang begitu baik untuk menjadi impian dan harapan bagi dunia dan manusia ke depannya. Setiap makhluk boleh sama-sama menikmati kebesaran Tuhan itu. Setiap makhluk boleh bersama-sama hidup berdampingan dengan saling mencukupkan, dengan saling memperhatikan, dengan saling melihat bahwa semuanya tidak boleh terpisah, semuanya tidak boleh hanya menguntungkan dirinya saja, tetapi semuanya harus sama-sama memelihara, sama-sama saling memenuhi kebutuhan setiap makhluk di dalamnya. Hubungan relasi manusia dengan seluruh makhluk, dengan seluruh ciptaannya dalam kisah penciptaan itu menggambarkan suatu keutuhan ciptaan Allah di dalamnya. Dan disitulah kita melihat begitu besar Allah, begitu luar biasa Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan dalam seluruh ciptaannya. Hubungan yang baik, hubungan yang luar biasa, yang saling menguntungkan, yang saling memelihara, saling melengkapi dan saling menyempurnakan antara yang satu dengan yang lain, menjadi gambaran, menjadi poin penting di dalamnya. Itu sebabnya kehidupan boleh berjalan dengan baik, karena semuanya saling melengkapi, karena semuanya saling memperhatikan yang menjadi kebutuhan setiap makhluk di dalamnya. Pertanyaannya bagi kita pada saat ini, Bapak, Ibu, Saudara, ketika begitu baiknya kehidupan setiap makhluk pada masa penciptaan, ketika begitu jelasnya kebesaran Tuhan bisa kita temukan dari seluruh ciptaannya, maka pertanyaannya saat ini adalah bagaimana kita melihat kembali semua itu dalam satu keutuhan ciptaan yang utuh. Satu keutuhan di mana semua makhluk boleh hidup berdampingan, di mana semua makhluk boleh hidup dengan saling mencukupkan, saling memperhatikan. Tidak ada satupun makhluk yang berkekurangan di dalam kebutuhan mereka. Inilah yang harus kita renungkan dalam perfirman Tuhan minggu ini. Dan itu sebabnya HKBP mengambil kesempatan ini untuk kembali menyuarakan suara kenabiannya. Untuk menyatakan kembali bagaimana membangun kembali, memulihkan kembali semua
relasi-relasi tadi yang telah rusak, semua keutuhan ciptaan tadi tidak lagi dalam satu keutuhan yang utuh, tetapi sudah menjadi terpisah. Manusia hidup dalam lingkungannya sendiri, para makhluk lain, hewan-hewan sudah tidak bisa hidup dalam lingkungannya. Mereka harus mencari tempat lain. Bahkan tidak jarang hewan-hewan itu sudah mengambil tempat di mana bukan menjadi dunianya, tetapi dia ikut mengambil dunia atau tempat bagi manusia. Inilah yang mau kita lihat dalam Minggu Ekologi dalam minggu ini. Kita mau diajak kembali untuk melihat, merayakan begitu luar biasa Allah membangun sebuah keutuhan dalam ciptaannya. Maka pada saat ini juga kita mau diajak, mari kita juga harus terlibat di dalam bagian pemulihan itu, di dalam bagian pembaikan segala sesuatu yang sudah rusak hanya karena egois dan karena kepentingan pribadi manusia itu semata. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apapun ceritanya, bukan alam yang bergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang bergantung kepada alam. Itu yang digambarkan dari kisah penciptaan tadi. Manusia alam telah diciptakan terlebih dahulu tanpa ada keterlibatan, tanpa ada peranan manusia. Dan bahkan ketika alam sudah tersedia dengan segala kenikmatan dan kebesarannya, disitulah Allah kemudian menciptakan manusia itu, yang mau menunjukkan bahwa bukan alam yang bergantung kepada manusia, tetapi manusialah yang bergantung seutuhnya terhadap alam, terhadap dunia yang kita tempati ini. Untuk itu bagaimana caranya kita mau diajak kembali? Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak tahu Bapak Ibu caranya bagaimana mengingatkan supaya kita benar-benar menganggap ini menjadi suatu poin penting di dalamnya. Bagaimana kita mau ambil bagian di dalamnya dalam kerangka bahwa ketika alam ini sudah tidak lagi baik, maka bukan hanya alam dan makhluk-makhluk lain yang dirugikan di dalamnya, tetapi sesungguhnya manusialah yang akan paling pertama sekali merasakan kerugian, merasakan kerusakan yang telah terjadi di dalamnya itu. Bukan alam yang membutuhkan Bapak Ibu Saudara, tetapi kita manusialah yang membutuhkan alam. Untuk itu sebabnya bahwa HKBP mengajak kita semua, mari sebelum alam ini merusak kita, sebelum alam ini membuat kita rugi, maka mari ambil sikap untuk mencegah kerusakan, mencegah kerugian-kerugian yang akan ditanggungkan kepada manusia itu sendiri. Itu sebabnya minggu ini kita diajak untuk ikut kembali, menjadikan ini menjadi sebuah perayaan yang besar, menjadi sebuah arak-arakan kebersamaan untuk membangun kembali, memulihkan kembali alam itu dalam satu keutuhan yang utuh seperti yang Allah nyatakan di dalam penciptaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya melihat dua hal secara umum yang dinyatakan Tuhan dalam karya ciptaannya yang begitu baik, yang begitu indah, yang begitu luar biasa untuk kita renungkan kembali di dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, bahwa Allah telah menciptakan semuanya dengan baik. Berbicara tentang alam, kata baik yang dimaksud bukan hanya sekedar tampilan saja, tetapi isi, kualitas yang terkandung di dalamnya juga sudah dijamin kebaikan dan keindahannya.
Itu sebabnya ketika manusia diciptakan tanpa perlu bertanya, tanpa perlu melakukan apapun, mereka sudah bisa langsung menikmati alam itu dengan segala kenikmatannya, dengan segala kebaikan-kebaikan yang terkandung di dalamnya. Manusia boleh menikmati, memenuhi kebutuhan mereka dari alam yang diciptakan oleh Tuhan. Hewan-hewan menikmati semuanya. Bahkan burung-burung mengambil tempat menjadi rumah mereka, berada di atas pohon-pohon yang tinggi, pohon-pohon yang rimbun, dengan segala keasrian, dengan segala keindahan, semuanya menikmati bersama-sama dalam satu kerangka kebesaran Tuhan bagi setiap ciptaannya. Pohon yang tinggi, pohon yang indah, menghasilkan oksigen, menghasilkan udara yang bersih, akar-akarnya yang menggenggam kuat di tanah, mampu menyimpan air yang bisa dipakai untuk keberlangsungan makhluk ciptaan yang lain. Semuanya berjalan dengan baik. Daun-daun yang berguguran, sisa-sisa makanan dari rantai makanan yang terbangun di alam, membuat tanah itu tetap terjaga kesuburannya, membuat tanah itu boleh tetap dalam keadaan baik-baik saja. Lihatlah, ini kebaikan yang diciptakan Allah bukan hanya tentang tampilan saja, tetapi kualitas di dalamnya, kemandirian yang terbangun di dalamnya, menyebabkan bahwa ketika semuanya berjalan dengan baik, maka bisa dipastikan tanah akan tetap baik untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang subur. Tumbuh-tumbuhan yang subur, yang hijau, akan menghasilkan udara yang baik untuk menjadi kebutuhan bagi setiap makhluk, juga akan menyimpan air-air untuk menjadi sumber kehidupan bagi makhluk-makhluk lainnya. Inilah yang kita lihat, kebaikan-kebaikan yang kita lihat, kita temukan dari ciptaan tadi. Jadi kita harus akui bahwa memang benar Allah telah menciptakannya semua dengan baik, semua dengan luar biasa, bukan hanya tentang tampilannya saja, tetapi hal-hal yang terkandung di dalamnya pun sudah diciptakan dengan baik juga. Yang kedua, kita menemukan dalam perikop ini bahwa selain Allah menciptakannya dengan baik, yang menjadi tanda kebesaran Tuhan dalam seluruh ciptaannya, ternyata Allah juga telah mengaturkan semuanya dengan baik. Allah telah menentukan semuanya dalam suatu keteraturan, dalam suatu ritme alam yang semuanya berjalan secara otomatis, tanpa perlu dikomando, tanpa perlu diperintah lagi, dan semuanya melaksanakan tugasnya dengan baik juga. Matahari tahu kapan dia harus terbit, kapan dia harus tenggelam. Bulan tahu kapan dia harus terbit, kapan dia harus tenggelam. Manusia tahu kapan mereka harus bekerja, kapan mereka harus mencari makan. Begitu juga dengan ternak-ternak, begitu juga dengan tumbuhan, kapan mereka akan mengeluarkan oksigen, kapan mereka akan mengeluarkan yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai ciptaan Tuhan yang menjadi kebutuhan bagi makhluk-makhluk lain. Semuanya dibangun dalam satu keteraturan yang utuh. Nah, ini harus menjadi pelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana ternyata hidup ini juga harus dibangun dalam satu keteraturan yang utuh. Dengan ritme alam tadi, mari kita juga bangun ritme siklus yang baik dalam kehidupan kita ini. Ketika pada waktunya setiap ciptaan lainnya telah melaksanakan semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah diaturkan Allah di dalam hidup, dalam dunia ini, maka demikian jugalah halnya dengan manusia itu sendiri.
Bagaimana ketika keteraturan itulah yang membuat semuanya boleh berjalan dengan baik, maka keteraturan hidup itu jugalah yang membuat kita pasti akan baik-baik saja. Bukan hanya untuk mengambil, tetapi haruslah juga memberi. Bukan hanya sekedar menerima saja, tapi mari berikan jugalah yang menjadi kontribusimu. Memberikan jugalah yang menjadi tanggung jawabmu sebagai orang-orang yang telah dicukupkan Tuhan di dalam kehidupan. Ini menjadi siklus yang akan selalu terus berlangsung. Dan selama siklus ini berlangsung, maka bisa dipastikan semua akan baik-baik saja. Namun ketika siklus ini tidak berjalan lagi, orang-orang hanya ingin mengambil tanpa pernah mau memberi, orang-orang hanya ingin mencabut tanpa pernah mau menanam, orang-orang hanya ingin mengotori tanpa mau membersihkan, orang-orang hanya ingin mengambil tanpa perlu mau menjaga kelestarian. Maka disitulah akan terjadi kerusakan-kerusakan itu. Dan seperti yang kita katakan tadi, ketika alam sudah mulai rusak, maka yang pertama sekali dirugikan adalah manusia itu sendiri. Maka kebaikan yang diciptakan Tuhan tadi atas seluruh ciptaannya ini haruslah juga bisa memberikan kebaikan bagi kita. Juga keteraturan yang telah diciptakan Allah itu menjadi pola yang harus diikuti oleh manusia itu sendiri untuk tetap menjaga keberlangsungan semuanya di dalamnya. Ketika alam sudah rusak, yang pertama sekali dirugikan adalah manusia itu sendiri. Sebab Allah telah menyatakan kebesarannya di dalam seluruh karya ciptaannya. Maka apa yang mau kita renungkan bagi kita dalam perikop hari ini? Yang pertama, mari kita pakai semua itu dalam suatu kerangka puji-pujian kita kepada Tuhan. Tanda syukur kita kepada Tuhan. Dengan tetap mengembalikan, dengan mau ikut serta menjaga kelestarian, dengan ikut serta menjaga kebaikan alam yang telah kita nikmati tadi. Adalah hal yang wajar ketika kebutuhan kita telah dipenuhi, maka kita juga harus memberikan bagi yang telah memenuhi kebutuhan kita itu. Adalah hal yang wajar ketika kita juga harus memperhatikan. Bukan hanya mengeksploitasi, tapi juga untuk menjaga, merawat. Itu adalah bagian dari persembahan yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tanda syukur kita, tanda terima kasih kita. Karena dalam kebesarannya melalui seluruh ciptaannya, kita boleh hidup, kita boleh sehat, kita boleh menjalani kehidupan ini, kita boleh menerima kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Sebagai tanda syukur kita, mari kita ambil bagian untuk ikut serta dalam pemeliharaan alam ini. Yang kedua, mari kita juga bangun motivasi sebagai bentuk pengakuan keberdosaan kita. Karena kita selama ini tidak mengindahkan, maka kalaupun ini yang menjadi kesempatan di dalamnya, maka mari kita pakai, kita mulai kembali, kita benahi kembali sebagai tanda pengakuan bahwa kita telah berdosa, tidak mengindahkan selama ini, tidak mengindahkan, hanya menikmati, hanya mengambil, hanya menerima, tanpa pernah mau memberi, tanpa pernah mau melakukan apa yang bisa, yang baik untuk tetap menjaga seluruh keutuhan ini. Mari kita mulai kembali dengan sebagai pengakuan rasa bersalah kita, minta maaf kita kepada Tuhan dan seluruh makhluk ciptaan yang lain. Dan yang ketiga, ini menjadi sebuah kesaksian iman kita, bahwa kesaksian iman kita mengatakan Allah di dalam kebesarannya kepada seluruh ciptaannya telah
memenuhi kebutuhan saya, telah mencukupkan kebutuhan saya, membuat saya hidup, membuat saya sehat, anak-anak saya sehat, anak-anak saya terberkati, anak-anak saya boleh menikmati semua itu karena Allah berkarya dalam kebesarannya melalui seluruh ciptaannya. Maka kesaksian iman ini juga yang mau kita hidupi. Ketika kita hidup dari alam, maka perhatikanlah alam juga. Maka berikan perhatianmu juga. Sebab ketika kita tidak lagi hidup memperhatikan kebaikan-kebaikan itu, maka kita sendiri yang akan dirugikan di dalamnya. Bapak Ibu Saudara, mengakhiri perenungan ini, kita lihat apa yang sedang kita hidupi saat ini. Benar Allah menganugerahkan kecerdasan yang luar biasa bagi manusia, tapi ternyata kecerdasan itu disalahgunakan. Akibat rasa malas, akibat hanya ingin menikmati, manusia tidak lagi mengindahkan semuanya dengan baik. Dan lihatlah apa yang kita rasakan. Udara bersih sudah sangat susah ditemukan hanya karena kita tidak mau memeliharanya dengan baik. Dan apa yang kita taruhkan untuk menikmati udara bersih? Ya kita harus membayar dengan kos yang mahal. Air yang bersih juga demikian. Tanah yang baik, yang subur juga demikian. Pada akhirnya banyak yang akan dirugikan, banyak yang harus kita korbankan, banyak yang harus kita keluarkan hanya untuk menikmati semua itu. Padahal sedari awal Allah telah menciptakannya dengan baik, tanpa membayar apapun, tanpa syarat-syarat apapun, semuanya sudah kita nikmati. Maka mari Bapak Ibu Saudara, dalam Minggu Ekologi ini kita diingatkan kembali untuk merayakan. Mari dalam perayaan ini kita bangun kembali arak-arakan untuk membangun, memelihara kembali lingkungan, memelihara kembali alam, memelihara kembali keutuhan ciptaan itu. Karena ketika semuanya sudah rusak, tidak lain tidak bukan yang pertama sekali akan dirugikan adalah manusia itu sendiri. Maka sebelum kita dirusak oleh alam ini, mari kita pulihkan kembali. Tanam pohon, rawat lingkungan, jaga kebersihan, jaga keutuhan ciptaan ini dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.